Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast SMP Negeri 17 Mataram. I'm Ilmira and I will be your host for this second episode. Kali ini kita kedatangan narasumber nih. Narasumbernya ialah Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Mardina Aryani MM. Silakan Ibu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Siapa namanya? Ilmira. Ilmira ya. Gimana kabar hari ini? Baik Ibu. Silakan boleh disapa pemirsa. Halo pemirsa semuanya, anak-anak khususnya yang SMP 17 ya, Mataram. Gimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat semua ya. Semoga tetap semangat menghadapi hari-hari ke depan yang lebih ceria ya. Menyongsong era menjadi generasi emas 2045. Baik Ibu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa berada dan hadir di podcast SMA Negeri 17 Mataram ini. Baik Ibu, mohon izin boleh kita mulai? Boleh, silakan. Oke. Aku mau nanya nih Bu, apa sih dampak psikologis dan sosial yang dirasakan anak korban bullying di sekolah? Tentu dari segi trauma ya. Trauma itu jika bullying ini berulang-ulang terus itu bisa akhirnya ke dampak bunuh diri. Ya, itu kan karena tentu trauma yang ditumpuk kemudian tidak ada asesmen dari psikolog, maka itu akan menyebabkan rasa malu, rasa rendah diri yang sangat tinggi, berakhir kepada bunuh diri. Itu kita tidak inginkan, ya. Nah, kemudian kalau dari sisi sosial, dia akan mengurung diri, tidak akan berinteraksi dengan yang lain, ya. Pasti dia menyendiri terus, kemudian teman-teman yang lain tambah senang membuli. Oke. Baik pemirsa, yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, sangat tidak baik ya untuk yang namanya bullying itu dan bisa menyebabkan dampak yang sangat-sangat negatif pada korban sehingga dapat menyebabkan bunuh diri. Baik, selanjutnya, mengapa pernikahan di usia anak masih terjadi di beberapa wilayah? Mengapa? Tentu peran orang tua dalam hal ini. Orang tua juga harus mampu memberikan ruang partisipasi pada anak. Ketika anak berpendapat, orang tua tidak boleh cut ya, karena di dalam undang-undang partisipasi anak itu diatur ya, partisipasi entah dia mengikuti forum anak, entah mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Suara anak juga harus didengarkan. Anak ketika berbicara kepada orang tua, menyampaikan pendapat, orang tua juga harus mengikuti apa yang mereka ucapkan, tetapi tentu ada koridornya. Di situ memang ada hak anak, tetapi juga anak memiliki kewajiban pada orang tua. Ibu lihat di sini pola asuh yang agak kurang ya, dalam tanda kutip, karena tidak semua orang tua mampu berlaku sebagai orang tua ketika melakukan pola asuh kepada putra-putri tercinta. Nah, komunikasi, edukasi dari rumah itu yang rupanya sangat kurang. Orang itu harus mampu juga melihat dengan siapa anak bergaul, ya, bagaimana juga dengan pelajaran daripada agama, etika dan lain-lainnya. Itu harus tetap orang tua menjadi sentral daripada pola asuh kepada anak. Baik, berarti yang menjadi dorongan buat menjadi nikah muda itu karena kurangnya edukasi dari orang tua dan kurangnya peran penting bagi orang tua ya. Oke, bisa nggak sih Bu diceritakan apa saja dampak jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental anak ketika melakukan perkawinan anak? Ya, oke. Dampaknya tentu ini kan di usia anak. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, ya, termasuk yang dalam kandungan. Anak belum boleh juga melakukan perkawinan karena satu, alat reproduksi kan belum matang. Nah, berarti dampaknya yang pertama, kita tidak ingin khususnya ya kesehatan reproduksi bagi perempuan ya, itu kan belum matang. Masa sudah hamil anak ya, anak nanti menyusui anak tidur sama anak. Itu alat reproduksi khususnya di rahim ya, itu belum matang. Ketika anak ini hamil, kemudian melahirkan, itu seharusnya rahim itu belum saatnya, itu bisa terjadi perdarahan hebat. Ketika melahirkan, rahim itu harusnya mengkerut, tetapi ini
masih menganga, akhirnya perdarahan, terjadi kematian ibu, kematian janin juga. Kemudian pasti anak yang dilahirkan juga tidak semuanya baik-baik saja, pasti BBLR. Ke depan menyumbang gizi kurang, bisa ke arah stunting gitu. Kemudian yang berikutnya juga ada bisa berdampak kepada kanker serviks ya, mulut rahim untuk yang perempuan. Kemudian karena kondisi untuk mengejan itu lama proses persalinan, juga terjadi kematian kepada ibu dan anak ya. Otomatis karena masih kecil juga Anda belum bisa bekerja untuk menghidupi anak, pola asuh bagaimana mengasuh anak juga pasti belum matang, belum bisa ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi aspek sosial, Anda seharusnya masih bermain-main dengan teman sebaya, ini tidak bisa, kan repot ngurus anak, ngurus suami. Jadi dampaknya juga bisa depresi. Apa aja sih faktor yang menyebabkan pernikahan usia anak masih merak? Satu, karena biasanya ingin mempertahankan keperawanan ya, makanya jaga diri. Walaupun kita dewasa menikah, ya tetap jaga diri. Kalau ingin perawan, kemudian kedua ingin mendapat mahar katanya yang besar. Bener enggak kita dapat konglomerat? Karena mau nikah itu masih muda gitu. Nah, kemudian tentu karena kurangnya komunikasi juga, partisipasi di dalam rumah, ya, di dalam keluarga itu, sehingga edukasi dari orang tua ini sangat kurang. Ya sudah, ketika dia dia bucin ya dia lari gitu ya. Nah itu kemudian juga ingin mempertahankan kemurnian, katanya takut juga stigma dibilang perawan tua. Ya, karena yang mau nikahin itu masih muda gitu. Ya. Tapi kalau terlalu cepat juga nggak baik ya, Bu. Dampaknya nanti kan bisa kematian. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana pemerintah organisasi sosial dalam hal ini DP3A bisa mencegahnya? Ya, melakukan sosialisasi, salah satunya juga ke sekolah, tetapi juga dengan kelurahan. Nah, di situ ada ibu kader, kemudian dengan perangkat-perangkat yang ada di kelurahan, ke masyarakat kita harus menyuarakan stop perkawinan usia anak. Ya, jadi menarik kode. Ya, karena kita tidak mau NTB ini nomor 1 di Indonesia perkawinan usia anak. Oh, oke, gitu ya. Baik, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Ibu Kadis. Apa pesan untuk kami, khususnya para peserta didik di sekolah? Anak-anak raihlah prestasimu setinggi mungkin ya dari sejak sekarang, karena anakku sebagai generasi penerus bangsa untuk memperoleh bonus demografi, anak-anak harus produktif, anak-anak harus mampu berkualitas ya. Jangan cepat mengambil keputusan yang walaupun sesaat itu menyebabkan anak-anakku akan menderita seumur hidup, karena di menarik kode ini jangan hanya nikmatnya sesaat tetapi sengsara seumur hidup. Stop perkawinan usia anak. Tentu ibu pesan juga anakku harus benar-benar dilindungi oleh orang tua ketika kita ingin menjadi Mataram yang maju ya. Jadi tagline-nya sebenarnya ya, kalau perempuan itu berkualitas, perempuan itu berdaya, anak terlindungi, maka Mataram akan menjadi maju. Oke? Pesan ibu tidak boleh merarik kode. Stop merarik kode. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Kadis atas ini. Baik pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, semoga bisa menjadi motivasi dan juga dorongan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Dan juga saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Kadis telah meluangkan waktunya menghadiri podcast SMP Negeri 17 Mataram ini. Oke, sekian dari saya, Elmira Asifaga Syafani, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton episode selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum.